Gini, eh, hubungannya dengan bisnis, dengan melepaskan kemelekatan, gimana itu dok? Saya punya bisnis tapi melepaskan kemelekatan dengan bisnis itu. Ini berarti lebih nanti, tepat dia jawab sama Pak Putu sebenarnya. Karena Pak Putu yang pebisnisnya, saya bukan. tanyanya dok. Terus gimana? Ya. Bagaimana dong caranya mencapai target? Ya, Kalau gini, kita gini. tidak melekat. Nanti Ya. Pak Dokter dulu kasih Ngerti kebayang. Ya. Ngerti kebayang. Ada dalam ajaran Bhagavad Gita dikatakan, kamu berhak atas apa yang akan kamu lakukan, tapi tidak berhak atas hasilnya. Contoh nih, contoh. Ketika kita jadi Arjuna, Bapak, kita berhak menentukan target kita. Kita berhak. Tapi setelah itu kita nggak berhak mengatur angin. Kita hanya perlu mengerti angin ini arahnya kemana. Jadi dengan mengerti arah angin, kelembaban seberapa, jarak kita seberapa, apa peluang-peluangnya, itu kita punya hak. Ada kendalinya kita. Ya. Tapi di luar itu, betul, bahwa angin tiba-tiba akan berembus kencang, itu kita nggak berhak di situ. Betul. Nah, jadi ketika kita melepas anak panah kita, itulah yang disebut dengan melepaskan kemelekatan terhadap apa yang kita inginkan. Ya, betul. Tapi di awal kita harus melekat. Kan kayak film perang itu. Ya. Dia kan mengunci peluru kendali itu kan mengunci sasaran, targetnya. Itu kan melekat berarti dia dengan mengunci. Tapi once dia dilepas dari pesawatnya, yang orang di pesawat kan sudah melepas itu. Biarlah dia yang mengunci. Bahwa kemudian terjadi kekacauan gitu, dia berhasil melintas, ya bukan salahnya kita sudah mengunci tadinya. Nah, ada saat kita memfokuskan perhatian, memusatkan perhatian, tapi tidak terikat. Setelah kita lepas, udahlah terserah. Gitu. Jadi kalau kita melekat, ini pasti begini, target harus tercapai. Kalau sudah ada kata harus, kita melekat. Apalagi ketika nggak tercapai, masih melekat, kita kecewa. Ini bahayanya. Ketika kecewa, kita berefek, kemudian apa? Menjadi pesimis. Kayaknya nggak usah ada nyoba lagi, gagal lagi. Ya. Tapi kalau kita nggak melekat, sama dengan cerita, ada orang tua nih jualan apa namanya, tempat tidur Pak Putu, di pan gitu. Beberapa hari dia dilihat pegang bawa di pan itu. Sampai ditanya sama orang, Bapak, terus setiap hari tidak lihat, tidak terjual Pak ya? Tapi kenapa Bapak masih teruskan? Dia jawab, ketika saya menjual, suatu ketika pasti ada pembeli. Dia bilang begitu. Jadi dia nggak melekat bahwa harus hari ini. Tapi targetnya dia tahu, ketika saya menjual, pasti ada pembeli. Nggak tahu kapan, gitu. Ya betul. Nah di situ dia serahkan hasilnya kepada kuasa sang waktu, gitu. Nah sekarang pengalaman Pak Putu sekarang gimana? Iya, saya dari awal memang bukan seorang pebisnis Pak Dokter. Iya. Tapi saya selalu menempatkan higher purpose itu atau tujuan mulia itu di atas segalanya. Saya punya tujuan. Jadinya target duniawi itu jauh di bawah. Pencapaian, uang, dan sebagainya. Ini utamanya ya? Yang utama, goal kita yang utama itu adalah bermanfaat untuk banyak orang. Melayani. Merasa, jadinya kita membuat minyak itu ingin memberikan ruang untuk orang yang mungkin pakai obat, pengen metode alternatif yang lain. Sebagai pelengkap. Berarti produk ini hanya jalan sebagai pengabdian pada kehidupan? Iya. Oke. Jadinya tujuan mulia, saya punya tujuan mulia yang dulu pakai jalan A tidak bisa sampai, sampai. Saya memilih misalnya ingin jadi biksu, ingin melayani. Nah, saya ngambil jalan pelayanan lewat produk. Nah, itu tujuan yang paling atas saya taruh. Baru kemudian saya turunkan, bisa nggak ini laku, bisa nggak ini dapat untung, gitu. Baru saya turunkan. Karena saya tahu persis Pak Dokter, dalam kehidupan ini, ketika kita gagal kita akan kecewa, ketika kita terus berhasil kita akan menjadi sombong, atau kita paling hebat atau paling sakti. Saya akan melewati terus gelombang seperti itu. Yang baru ketemu Pak Putu. Kenapa pada akhirnya Pak Putu menjalankan temu rasa, lalu sesekali menyampaikan pesan spiritual, yang baru ketemu barusan ini. Ternyata Pak Putu dulu belum sempat, baru menggunakan jananayatnya, berupa pengetahuan tentang pengobatan, ke dalam baktiatnya, persembahan dalam bentuk produk,
Dan karmayatnya dengan menterapi mereka, Pak Putu kan sering melakukan itu. Brahmananya belum, Raja Yoganya belum. Sehingga akhirnya Pak Putu sekarang sudah masuk ke menyertakan Raja Yoga di situ. Sehingga pada saat sekarang ini, entah melalui acara Faras Balancing Live, Embos, Pak Putu ngajak meditasi. Oke, yang baru ngeh. Ternyata Pak Putu menggunakan media ini untuk catur marga tadi, Pak. Jadinya itu Pak Dokter benar yang Pak Dokter katakan. Jadinya yang bukan Faras ini tujuan utamanya, tapi dia menjadi alat untuk membangun sesuatu yang jauh lebih mulia. Jadi goalnya di spiritual. Di spiritual. Jadinya benar-benar saya punya purpose goal yang tinggi banget Pak Dokter, tapi tidak mengikat, gitu, tidak mengikat. Nah seperti contoh gini Pak Dokter, ketika saya jualan minyak misalnya. Saya membalurkan, Ibu, gimana saya balurkan minyak kan jualan nih. Saya saya gosokkan lehernya, boleh digosokin. Mereka datang ibu-ibu tua kayak gitu. Saya nggak tahu dia akan beli atau tidak. Saya nggak tahu. Tapi target saya adalah menyentuh dan memberikan rasa bahwa setiap orang itu layak dilayani apapun keadaannya. Pak Dokter, Bapak Dokter kan sering saya lihat saya ngobrol di bawah dengan orang apapun, jadinya tidak sesuatu yang agak tanda petik jarang dilakukan oleh seorang CEO. Nah, tahu nggak saya akan orang itu beli atau tidak? Nggak tahu Pak Dokter, sama sekali. Dan sering ibu-ibu atau orang yang saya temui itu tidak membeli produk. Saya kecewa? Enggak. Tapi kalau kita mentargetkan bahwa saya melakukan itu untuk terjadi penjualan, saya akan kecewa. Kemelekatan itu yang menyebabkan kekecewaan itu sendiri Pak Dokter. Berarti di situ Pak Putu bisa melepas. Iya, karena kita punya tujuan yang lebih mulia. Tujuan yang lebih mulia itu kita punya. Gitu. Jadinya tujuan mulia ini penting sekali, bahwa saya ingin menyentuh orang lain, setidaknya dia merasa ada teman, gitu. Iya kan, menyentuh orang lain, dia punya teman, minimum teman ngobrol lah. Bu, gimana kabar gitu, misalnya kita ngapain kayak gitu, misalnya kita jualan atau di orang inbox kayak gitu, inbox di TikTok saya. Apakah target saya terjadi penjualan nomor sekian jauh Pak Dokter? Tapi setiap ada orang yang inbox, dia butuh teman. Dia menyampaikan rasa yang dia rasakan dan ingin ngobrol dengan saya. Ada yang ngetik di inbox itu Pak Putu gitu aja. Segitu aja. Tahu nggak itu ada sesuatu pasti. Pasti ada sesuatu. Kita nggak tahu. Kalau kita lihat tulisan, ya tulisan gitu aja. Sederhana. Tapi kalau kita balik, ada apa di balik itu? Kan ada gitu. rasa apa yang muncul. Mungkin dia merasa ingin ada senderan, ngobrol. Mungkin dia lagi kebingungan. Mungkin dia lagi ditipu sama orang. Ingin dia seperti menangis seperti tadi. Pak Dokter emot nangis kayak gitu kan. Saya ketik lagi kepekaan. Makanya saya tanya, ya Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ada yang ingin diobrolkan? Apakah itu saya jualan minyak? Enggak, Pak Dokter. Enggak. Padahal sudah jelas-jelas saya berjualan. Sudah jelas-jelas saya berjualan. Tapi disitulah makna kehidupan saya dapat. Makna kehidupan itu. Dan di situ saya merasa bahagia. Sehingga uang itu adalah bonus. Tidak ada kemelekatan di balik itu. Seperti itu. Berarti teman-teman, mudah-mudahan dapat apa yang disampaikan Pak Putu, karena sangat gamblang itu sebenarnya. Jadi Pak Putu melakukan tanda petik bisnisnya bukan untuk bisnis. Bisnis dalam arti cari uang. Tapi bisnis ini dipakai untuk pertukaran energi dan kesadaran. Bukan semata-mata pertukaran materi. Sehingga tidak ada kemelekatan material di situ. Betul. Ada kebebasan ya. Mudah-mudahan dapat teman-teman yang nanya tadi bagaimana cara bisnis seperti itu. Itu muncul mungkin Pak Dokter dari luka batin atau kesadaran, saya tidak tahu. Karena saya pernah berada waktu di Surabaya di posisi orang yang mengalami sakit, kondisi yang lemah, tapi tidak ada siapa-siapa Pak Dokter. Lemah yang tidak ada siapa-siapa, saya tidak tahu harus nyender ke siapa. Saya harus ngobrol sama siapa. Karena saya harus terlihat kuat di Surabaya, di hadapan orang tua yang di Bali. Kalau saya bilang saya lemah sama orang tua di Bali, kepikiran orang tua saya Pak Dokter.
Terus kalau saya cerita sama temen, siapa yang saya ajak ngobrol? Tapi kondisi saya butuh disentuh, butuh ada sahabat untuk itu. Dan ketika saya sudah belajar tentang kehidupan ini banyak, saya menyadari mungkin banyak orang yang ingin disentuh, tapi dia tidak bisa menyampaikan itu. Dan lewat sarana Faras inilah minimum saya bisa menyentuh banyak orang. Kalaupun saya tidak menyentuh secara pribadi, Pak Dokter, minyak ini akan memaksa orang, atau dalam tanda kutip ini, menyentuh dirinya sendiri atau pasangannya menyentuh. Disitulah kembali. Oh, ternyata saya masih disayang, masih hadir. Ternyata yang dulu kita berprasangka buruk, oh ternyata saya masih dianggap loh, ternyata begini-begini. Itu yang ingin saya hadirkan. Di ruang-ruang yang sunyi, di ruang-ruang yang tidak terlihat, di ruang-ruang yang mungkin tidak terbaca, di rumah tangga yang kecil, mungkin ada orang yang pekerja sosial, Pak Dokter, ngelihat orang di pojokan, pengemis, gitu ya, mereka mungkin mandikan, digosokin minyak, habis itu, disitulah terjadi sentuhan-sentuhan keajaiban atau miracle itu, Pak Dokter. Sentuhan yang menyembuhkan. Sentuhan yang menyembuhkan. Luar biasa, luar biasa. Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa hal-hal yang bagi orang lain, minyak kan biasa ada di mana-mana kan, dari dulu ada minyak kan begitu. Betul. Tapi ketika minyak diolah menjadi sesuatu yang perannya berbeda, betul, karena kita menekankan target yang spesial di situ, betul, dia menjadi media yang lain ya. Dan itu pun yang menyebabkan saya gini, Pak Dokter. Akhirnya saya ngobrol, nggak apa-apa nggak? Akhirnya saya ngobrol. Akhirnya di situ saya akhirnya berpikir, saya tidak bersaing dengan siapapun. Faras tidak punya kompetitor. Kenapa? Karena melayani. Jadinya dalam pelayanan tidak ada persaingan. Tidak ada persaingan. Malah kalau orang lain lebih sukses, saya malah senang. Oh, berarti banyak terjadi. Jadinya saya tidak suka membandingkan sebenarnya dengan minyak lain, apa segala macam. Malah kan tidak ada gunanya. Bahwa kita sama-sama nolong. Walaupun ada produk lain, apa itu minyak Faras, baunya kayak nenek-nenek, warna membuat baju kuning, saya tidak pernah perhatikan itu, Pak Dokter. Berusaha menjatuhkan. Karena bukan itu goal saya. Ini hanya alat. Kalau kamu jodoh dengan minyak Faras, dia akan pasti beli. Tapi bukan itu. Saya ingin menyentuh banyak orang lewat kata-kata, lewat pemikiran, lewat rasa, lewat sentuhan, kasih sayang. Dan kalau dia jodoh sama minyak Faras, tidak ngomong itu pun dia pasti beli. Benar nggak Pak Dokter? Betul. Masalah jodoh. Pak Dokter beli sandal itu kita nggak tahu. Beli apa? Beli pakaian ini entah di mana. Kan jodoh Pak Dokter. Dari puluhan pilihan, kita lihat di online. Mana sih yang pengen saya? Kita beli, nggak tahu jodoh kita yang mana. Tapi di balik kita menjual produk, kita harus menghadirkan rasa, cinta kasih, sentuhan. Itu yang jauh lebih penting menurut yang. Betul. Menurut pandangan Pak Dokter gimana nih Pak Dokter? Berbisnis yang model aneh sih ini. Karena itu yang unik. Itu yang unik Pak Bedu. Sama dengan yang membuat buku, kan tujuannya bukan untuk disebut apa-apa. Membuat buku hanya tujuannya satu, untuk membuat si pembaca menyatu dengan Tuhan sebagai sumber pengetahuan gitu. Dia hanya media untuk mengalirkan apa yang menjadi pesan semesta bagi mereka gitu. Nggak ada kepikiran yang lain gitu. Dan saya melihat sendiri yang Pak Dokter lakukan. Dan itu menyakitkan Pak Budu, sakit leher. Tapi untung ada produknya Pak Budu. Jadi itu setiap malam memberikan saya bantuan sentuhan dari istri. Iya betul. Akhirnya bukunya Pak Dokter rame loh. Iya. Rame itu bukan karena targetnya Pak Dokter, tapi Pak Dokter ingin menyampaikan pesan-pesan yang bermanfaat untuk orang lain kan? Itu aja. Karena pesan mereka disuruh pulang gitu, pulang dalam kesadaran dan menemukan jati diri, dan Pak Budu dengan ini medianya begitu. Jadi relate dan selaras sebenarnya dengan itu Pak Budu. Jadi benar-benar temu rasa. Mungkin terakhir Pak Dokter, mungkin karena udah 1 jam lebih kita ini, 1 jam lebih ya? Udah ya? Nah, mungkin Pak Dokter terakhir, apa yang ingin Pak Dokter sampaikan tentang makna dari rasa ini, atau ke penonton kita, untuk supaya kita kembali menemukan rasa yang ada di dalam diri itu. Karena banyak orang sudah mungkin lupa Pak Dokter, terlalu banyak bermain sehingga dia lupa untuk pulang itu. Pulang itu bagi saya adalah pulang ke rasa, pulang ke hati, pulang ke jati diri, pulang ke pelukan ayah ibu semesta gitu loh. Ada sesuatu enggak yang ingin disampaikan? Di ajaran Bali Pak Budu, Hindu di Bali, kita sudah diajarkan bahwa
Setiap roh itu lahir dalam tubuh manusia. Dia diberikan 4 bekal kehidupan. Ya. Suka, duka, lara, pati. Menariknya, 4 itu suka, duka, lara, pati itu bukan tentang pengetahuan, tapi tentang rasa. Dalam suka ada rasa, dalam duka ada rasa, dalam lara atau sakit ada rasa, dalam kematian ada rasa. Rasa kehilangan. Jadi yang terpenting kita pahami, yang sangat dihauskan oleh kehidupan kita ini, jiwa kita adalah rasa. Maka yang tidak boleh kita lupakan adalah temukan rasa yang hilang itu. Temukan rasa yang hilang. Sehingga kalau rasa itu sudah ada, hidup tidak menjadi hambar lagi. Ya. Kira-kira seperti itu. Dan itu adalah paras, Pak Dokter. Iya itu. Iya. Iya kan, makna paras kan menemukan sesuatu yang hilang. Termasuk rasa. Dan mungkin aja menemukan rasa yang hilang, Pak Dokter. Benar nggak? Jadi Pak Putu dan Pak sengaja membuat acara temu rasa itu untuk menemukan rasa yang hilang. Rasa yang hilang ini kan benar, Pak Dokter ya. Iya, benar. Tanpa sengaja. Ini kalau overall kita ini aneh-aneh. Mungkin ini cocok udah jadi penutup, Pak Dokter. Makasih banyak, Pak Dokter ya. Oke, bagus. Selamat temu rasa, teman-teman ya. Temu rasa dengan sesuatu yang hilang, sehingga pulang kita penuh dengan rasa keindahan. Kira-kira seperti itu, Pak Putu. Luar biasa, luar biasa. Rahayu.